Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membahas tentang sejarah Mama Gelar Cianjur, seorang ulama besar yang berpengaruh di Jawa Barat. Siapa sebenarnya Mama Gelar Cianjur? Bagaimana perjalanan hidup dan kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam? Mari kita simak bersama. Mama Gelar Cianjur adalah nama populer dari Kiai Haji Zain Abdis Somad, seorang ulama yang lahir di Petiwi Kondan, Lebak pada tahun 1929. Mama Gelar Cianjur merupakan keturunan dari Dalem Cikundu, Bupati pertama Cianjur, yang juga merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Mama Gelar Cianjur juga masih memiliki hubungan darah dengan Mama Gentur, pendiri pesantren Gentur, salah satu pesantren tertua di Cianjur. Mama Gelar Cianjur merupakan anak dari Kiai Haji Subandi bin Eyang Husein bin Eyang Johar Kadu Pandat dan Ibu Umi Hajah Adiam bin Uyut Fatimah bin Eyang Arnard bin Nyimas Kararanggung bin Arya Wiratanu Datar Cikundul. Sejak kecil, Mama Gelar Cianjur sudah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Gentur yang dipimpin oleh Mama Gentur. Di sana, beliau menunjukkan kecerdasan dan kecakapan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Mama Gentur kemudian menikahkan Mama Gelar Cianjur dengan putrinya, Nyimas Oi. Namun, takdir berkata lain, Nyimas Oi meninggal saat menunaikan ibadah haji bersama Mama Gelar Cianjur. Setelah kembali dari Tanah Suci, Mama Gelar Cianjur tidak langsung pulang ke tanah kelahirannya. Beliau memilih untuk menimba ilmu lebih lanjut di Makkah, di bawah bimbingan seorang guru besar, yaitu Al-Alim Al-Alamah As-Said Al-Habib Alwi Ibnu Al-Maliki. Beliau belajar selama 4 tahun di sana dan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga. Setelah pulang dari Makkah, Mama Gelar Cianjur mendirikan pesantren Gelar yang sebelumnya sudah didirikan oleh kakeknya, Mama Ibrahim. Beliau menerima tanah wakaf untuk membangun pondok pesantren, masjid, dan madrasah. Pesantren Gelar menjadi salah satu pusat penyebaran ilmu dan dakwah Islam di Cianjur dan sekitarnya. Banyak santri yang datang untuk belajar di bawah asuhan Mama Gelar Cianjur, yang dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan berwibawa. Mama Gelar Cianjur memiliki keistimewaan yang luar biasa semenjak masa hidupnya. Beribu karomah Mama Gelar Cianjur sudah banyak yang mengetahui dan disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Kisah misteri keramat wali karomah Mama Gelar Cianjur tak asing lagi di telinga masyarakat daerah penghasil tautko tersebut. Pada zamannya, Mama Gelar Cianjur sebagai salah satu ulama termasyhur di Jawa Barat. Saking karismatiknya, Mama Gelar Cianjur pernah diundang khusus oleh Presiden Indonesia kedua yakni Soeharto. Ulama asal Cianjur tersebut diminta untuk mencari solusi terkait kondisi negara yang sedang amburadul. Dikisahkan, beberapa minggu setelah Mama Gelar Cianjur menemui Presiden Soeharto, Indonesia kian membaik kala itu. Kisah ajaib dan karomah Mama Gelar sudah banyak menjadi bahan perbincangan masyarakat. Meski Mama Gelar sudah tiada, namun karomahnya masih hangat di telinga masyarakat. Salah satu karomah keramat wali Mama Gelar Cianjur ialah ditantang keilmuan oleh Jawara Banten. Sekitar pada tahun 1980 ada seorang jawara dan tokoh sakti mandraguna yang terkemuka dari daerah Banten. Jawara tersebut bernama Haji Mahmud. Ia kerap mendatangi orang-orang yang dianggap sakti dalam rangka mengetes ilmu kesaktiannya. Dari sekian banyak orang sakti yang ia temui, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Hingga pada suatu hari, Haji Mahmud mendengar kabar bahwa ada seorang ulama sakti asal Cianjur yang bernama Mama Gelar. Haji Mahmud tertarik untuk mengetes ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Mama Gelar Cianjur. Kemudian tanpa berpikir panjang ia segera datang menuju alamat yang dimaksud, yaitu Pesantren Gelar Cianjur, Jawa Barat. Lalu, pada saat itu Mama Gelar Cianjur sedang mengajar para santri di masjid. Namun, anehnya Mama Gelar Cianjur sudah mengetahui kedatangan tamunya ini
Bahkan beliau mengetahui nama tamu yang datang tersebut. Kemudian dari dalam masjid Mama Gelar lalu berkata, "Sini Pak Haji, saya di sini di dalam masjid." Mendengar ucapan tersebut, membuat sang jawara Banten ini merasa ciut. Ia menyadari bahwa orang yang akan ia hadapi sekarang ini bukanlah orang sembarangan. Kemudian sang jawara itu segera menghampiri dan ia diterima langsung oleh Mama Gelar. Saat ditempatkan di ruangan tamu, Mama Gelar menyuguhkan hidangan kepada tamunya ini berupa buah mangga, namun tidak ada pisaunya. Pak Haji Mahmud kebingungan dan bertanya dalam hatinya, "Kau Mama Gelar menyuguhkan buah mangga tetapi tidak sama pisaunya, gimana saya bisa mengupas buah mangga ini?" ujar sang jawara. Namun, ternyata ucapan di dalam hati sang jawara itu mampu didengar dengan baik oleh Mama Gelar sambil tersenyum. Kemudian, Mama Gelar Cianjur menjawab pertanyaan dalam hati sang jawara. "Kan pisaunya ada di belakangmu," ucap Mama Gelar Cianjur. Hal itu tentunya membuat Haji Mahmud merasa sangat kaget, karena Mama Gelar Cianjur bisa mengetahui kalau ia membawa pisau pusaka yang diselipkan di belakang pakaiannya. Saatnya Haji Mahmud unjuk kesaktiannya di depan Mama Gelar Cianjur. Sang jawara itu menyuruh Mama Gelar Cianjur memejamkan mata dan ia segera mengeluarkan ilmu halimunan. Secara ajaib, jawara Banten itu kemudian bisa mengecin dan bersembunyi di dalam sebuah kendi. Kemudian, saat Mama Gelar membuka matanya, sang jawara ini sudah tidak ada di depan pandangan matanya. Karena Mama Gelar mengetahui bersembunyi di dalam kendi, lalu Mama Gelar tersenyum dan segera menutup kendi tersebut. Tiba-tiba saja ilmu yang dimiliki oleh sang jawara Banten ini seolah-olah tidak berfungsi. Ia tidak bisa keluar dari dalam kendi. Kendati demikian, Haji Mahmud sudah mengerahkan segenap ilmu kesaktiannya untuk keluar dari dalam kendi itu. Namun, usahanya ternyata sia-sia. Ia tetap terjebak di dalam kendi. Kendati demikian, Haji Mahmud sudah mengerahkan segenap ilmu kesaktiannya untuk keluar dari dalam kendi itu. Namun, usahanya ternyata sia-sia. Ia tetap terjebak di dalam kendi itu dan sudah tak berdaya. Haji Mahmud kemudian berteriak, "Ampun, ampun Mama Gelar, saya tidak bisa keluar dari kendi ini." Dan dibukalah kendi tersebut oleh Mama Gelar Cianjur, dan secara ajaib Haji Mahmud kemudian bisa keluar. Saatnya bagian Mama Gelar yang akan bersembunyi. Ia menyuruh Haji Mahmud untuk memejamkan matanya. Kemudian pada saat Haji Mahmud memejamkan matanya, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Mama Gelar menjadi mengecil dan bersembunyi di bawah tikar. Lalu saat Haji Mahmud membuka matanya, tidak berhasil menemukan Mama Gelar. Ia kemudian mencoba menggunakan ilmu kesaktiannya untuk mendeteksi di mana keberadaan Mama Gelar Cianjur. Ternyata ia tidak bisa menemukannya. Akhirnya Pak Haji Mahmud kemudian berkata, "Takluk Mama Gelar, saya mengakui kalah," kata jawara. Kemudian Mama Gelar keluar dari persembunyiannya di bawah tikar tersebut dan kembali membesar. Haji Mahmud menyadari ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Mama Gelar. Singkat cerita, sang jawara Banten tersebut ingin berguru kepada Mama Gelar Cianjur dan bersedia menjadi santrinya. Dari situlah, akhirnya Mama Gelar Cianjur memberikan banyak ujangan kepada Haji Mahmud bahwa ilmu tertinggi itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Mama Gelar Cianjur, "Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang namanya ilmu itu tidak akan ada manfaatnya jika hanya untuk dipamerkan kepada orang lain. Tetapi ilmu itu akan bermanfaat jika digunakan untuk membantu orang lain dan juga jika digunakan untuk melindungi mereka yang lemah," sambungnya. Saat itu Pak Haji Mahmud kemudian bertaubat dan tidak lagi suka memamerkan ilmunya hingga menantang orang lain untuk beradu ilmu kesaktian. Mama Gelar Cianjur wafat pada tahun 1997 pada usia 68 tahun. Beliau meninggalkan 9 orang anak yang juga meneruskan jejaknya sebagai ulama dan pengasuh pesantren. Mama Gelar Cianjur juga meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keteladanan bagi umat Islam, khususnya di Cianjur.
Beliau dihormati dan disegani sebagai salah satu ulama besar yang berjasa dalam memajukan pendidikan dan keislaman di tanah Pasundan. Demikianlah sejarah singkat tentang Mama Gelar Cianjur. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.